Oke, sekarang saatnya kita berkuliah. Oke, lagi semboyan ya Prodi SI. Biar nggak ngantuk. Prodi SI. Mahasiswa abadi. Abadi. Kok mahasiswa abadi? Raih Respati, raih prestasi. Oh iya, oke. Bersama Respati. Raih prestasi. Raih prestasi. Mahasiswa Prodi SI. Mahasiswa sejati. Mahasiswa sejati. Kurang kompak. Nisa nggak ngomong, Ara nggak ngomong. Ulangi lagi yuk. Nito ngantuk Nito Bersama ya. Respati. Raih prestasi. Raih prestasi. Prodi SI. Mahasiswa sejati. Sejati. Oke. Mahasiswa sejati. Ya, mana ya ini share screen. Ada pertanyaan mungkin dari kalian tentang materi sebelumnya yang masih berupa perancangan ya. Aduh, baru nih ngapain itu. Oke, nah ini Oke. Sebenarnya kita sampai ke diagram detail ya, tapi kemarin kita baru belajar diagram konteks. Oke, apakah itu diagram konteks? Yang sudah membuat? Sambil menyegarkan kembali ingatan kita, yang sudah terlupakan. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Kalian kemarin sempat membuat sebuah diagram yang disebut diagram konteks. Apakah diagram konteks itu? Salah nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Tanpa saya tunjuk, ayo siapa yang mau memberanikan diri? Nisa, maybe? Hah? Agil? Siapa? Algoritma yang berbentuk flowchart, Bu. Diagram, bukan flowchart, sayang. Diagram. Algoritma yang berbentuk diagram. Algoritma yang berbentuk diagram. Oke. Aduh, mohon maaf. Aduh, masuk angin. Algoritma yang berbentuk diagram. Algoritma ya. Ya, oke, bisa diterima jawaban yang baik ya, Ihsan, terima kasih. Sebentar, algoritma itu berarti menggambarkan seperti apa ya? Lebih detail sedikit lagi. Proses-proses. Nah, mantap. Ya. Saya rangkai dulu. Segmentasi data, Bu. Ya. Menggambarkan masukan dan keluaran dari sistem, Bu. Menggambarkan masukan dan keluaran dari sistem. Oke, bagus sekali ya, Nito Tasarane. Ya, jawaban Ihsan tadi algoritma yang berbentuk diagram ya. Oke, itu juga bagus sekali ya. Jadi kalau Ihsan itu secara simpelnya seperti apa ya, kalau Nito tadi lebih ke penjelasan sedikit ya, bahwa ada sebuah proses input yang masuk ke dalam sistem kemudian diproses menghasilkan sebuah output ya. Jawaban kalian luar biasa. Nah, ini contoh diagram konteks dari sistem informasi pendaftaran siswa baru. Nah, ini ada Biro Pendaftaran Calon Siswa, ya, entitas Biro Pendaftaran, entitas calon siswa, entitas kepala sekolah, ya, entitas ketua yayasan. Ini semua adalah orang, ya, bukan benda. Biro Pendaftaran Calon Siswa ini orang semua ya, ketua yayasan dan kepala sekolah ini semua orang. Nah, sementara untuk formulir pendaftarannya ya, ini masuk sebagai inputan data ya. Terus untuk ujian seleksi ya, lembar jawabnya juga ini masuk sebagai inputan data. Ini benda ya, benda semua diinput. Yang menginput siapa? Entitas calon siswa ya. Jadi entitas calon siswa ini mengisi formulir pendaftaran, terus mengerjakan
ujian seleksi ya, yang nantinya akan diproses menghasilkan output berupa laporan hasil ujian seleksi, apakah dia diterima atau tidak. Itu ya. Ini kalau konteks seperti ini. Nah, lanjut lagi untuk diagram berikutnya, overview. Nah, dari proses tadi ya kita pecah menjadi 3 subproses ya. Nah, tadi kan namanya adalah sistem informasi pendaftaran siswa baru ya. Sistem informasi pendaftaran siswa baru. Ini adalah nama aplikasinya ini ya. Terus sekarang kita masuk ke level diagram overview. Nah, ini jadi 3. Kita pecah. Ternyata di dalam sistem informasi penerimaan siswa baru itu ada 3 proses ya. Yang pertama adalah proses pendataan atau input data ya. Yang kedua adalah ujian seleksi. Nah, di sini untuk memproses jawaban dari calon siswa itu, apakah benar atau salah, nilainya berapa ya. Sehingga nanti dihasilkan sebuah laporan apakah calon siswa itu diterima atau tidak. Nah, kalau tadi di diagram konteks kalian hanya melihat ini, entitas calon siswa, entitas biro pendaftaran, entitas kepala sekolah, dan entitas ketua yayasan, maka di diagram overview, ya, kalian akan mendapatkan data store ya, akan mendapatkan komponen data store di sini ya. Kalian harus membuat komponen data store di diagram overview ya kan. Oke. Nah, di sini adalah data store. File entitas data calon siswa ya, yang menampung atau yang menyimpan ya. Jadi fungsi dari data store ini kan menyimpan, tempat menyimpan data. Jadi kayak kalian nanti membuat tabel di exam ya, terus kalian buka PHP My Admin. Nah, di situ kalian akan membuat tabel-tabel ini. Nah, ini yang nantinya akan menyimpan data dari halaman web. Ini katakanlah berbasis website ya. Ini katakanlah berbasis website yang di sini adalah inputannya itu diinput dari formulir di website. Nah, formulir di website nanti akan masuk ke database yang sudah kalian buat di sini. Berarti ada 4 tabel ini. 1, tabel identitas calon siswa. 2, tabel identitas pengguna. 3, tabel ujian seleksi. Dan 4, tabel hasil ujian seleksi. Ya, yang nantinya dari 4 tabel ini akan dibuat output berupa laporan. Ya, laporannya apa saja? Nah, laporan identitas siswa ya dari tabel identitas calon siswa ya. Laporan hasil ujian seleksi dari tabel mana ujian seleksi ya. Terus laporan identitas pengguna dari tabel pengguna ya, dan mana lagi? Sudah ya, berarti hanya ada 1 identitas calon siswa, 1 ujian seleksi, 2 pengguna, 3. Oke, jadi hanya ada 3 output ya. Nah, kalau kalian cermati, entitas ini dari diagram konteks sampai nanti diagram detail, tidak ada penambahan maupun pengurangan ya. Jadi kalau 4 kalian sebut di konteks, berarti di overview juga harus 4. Dan namanya harus sama. Tidak boleh jadi 5. Atau tidak boleh tiba-tiba jadi 2. 4 ya 4 gitu ya. Itu sampai sini bisa dimengerti atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke yang detail? Bingung? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya ke yang detail. Ini saya gambarkan dulu. Siung. Mana nih?
Halo. Oke, ini diagram detail ya, atau diagram rinci untuk proses 1. Nah, proses 1 di sini merujuk pada diagram overview ini, teman-teman. Nah, diagram overview untuk proses 1.0. Ya, 1.0 yaitu pendataan. Nantinya di diagram rinci, nah, ini akan dipecah menjadi 3. Tadi kan 1.0 pendataan ya. Maka di sini akan menjadi 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, pendataan ini ternyata memuat pengisian formulir calon siswa, terus juga untuk ujian seleksi, sama untuk pengisian identitas pengguna. Pengguna di sini ya itu memberikan hak akses ya atau wewenang kepada 4 entitas tadi. Jadi supaya punya akun, supaya punya password, punya username. Nah, ini dibuat di pengisian identitas pengguna. Nah, kalian cermati di sini, entitasnya tetap 4 kan? Ya, sama ya, calon siswa, entitas biro pendaftaran, entitas kepala sekolah, dan entitas ketua yayasan. Nah, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Nah, yang di input pertama oleh calon siswa juga sama ya, identitas calon siswa. Oke, kalau kalian melihat ke belakang, data flow-nya ya atau arus data ya. Ini yang overview ya. Ada 2 ya, identitas calon siswa sama jawaban calon siswa. Yang di konteks juga sama, identitas calon siswa, jawaban ujian seleksi ya. Sorry, jawaban ujian seleksi. Oke. Nah, yang di sini juga sama, ada 2. Identitas calon siswa dan jawaban ujian seleksi. Jadi, di data flow pun tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Jadi, konsisten dari awal 2 ya sampai ke belakang juga 2 gitu ya. Tapi kecepatan nggak saya jelasinnya? Suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Terdengar, Bu. Oke, kecepatan nggak? Tidak, Ibu. Tidak ya, oke. Nah, lanjut ya. Nah, tapi di sini yang perlu dicermatin adalah arah panahnya. Kalau sudah masuk ke diagram detail, ya, sini, berarti panahnya dipecah. Untuk yang identitas calon siswa, akan masuknya ke proses 1.1. Ya, yaitu pengisian formulir identitas calon siswa. Gitu. Nah, dari inputan ini ya, disimpan di data store bernama file identitas calon siswa ya. Terus yang kedua, siswa jawab ujian seleksi ya. Nah, jawaban ujian seleksi ini bukan masuk ke sini, bukan ya, bukan. Tapi masuknya ke proses 1.2. Nah, sini yaitu penyelesaian ujian seleksi. Yang mana datanya akan ditampung masuk ke data store file ujian seleksi ya. Tuh. Ada juga biro pendaftaran ya. Di sini yang membuat akun untuk semua entitas ya. Nah, username dan password di sini dibuatkan oleh biro pendaftaran. Ini juga masuknya bukan ke proses 1.1, bukan ke proses 1.2, tapi masuk ke proses 1.3, yang mana datanya akan disimpan ke file identitas pengguna. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk login, ya ini karena hubungannya dengan identitas, maka masuknya ke identitas. Ya. Nah, seperti ini. Bisa dipahamin, teman-teman? Bisa. Bisa ya. Oke, ini saya clear. Mungkin kalau yang membawa buku bisa dicatat ya. Terus ini contohnya untuk diagram 2. Oke.
Di sini nanti pemecahan lagi. Kalau kita lihat lagi kembali ke overview. Nah, maksudnya 2 ini ngapain? Oh, kita berbicaranya sudah ke ujian seleksi ya, proses ujian seleksi. Nah, kita next. Berarti untuk yang detail kedua. Nah, ini ya. Akan dipecah ya. Jadi ketika kalian menyeleksi jawaban dari sebuah ujian ya. Ujian kemarin kira-kira gimana nih kalian? Bagus-bagus nilainya? Mantap. Mantap ya. Ada semua kan jawabannya. Open book. Tinggal nyalin gitu ya. Yang nyontek ngacung, yang nyontek. Aduh, ada dosennya terang-terangan oleh itu kemarin siapa ya? Si Puma. Iya. Noleh ke belakang. Ada aku padahal di situ ya Allah. Sudahlah, mana ini malah Puma ngilang. Pum. Nah, terus ini yang 2.1 ya. Oke, berarti kalau kalian habis mengerjakan ujian, itu kan perlu diperiksa. Diperiksa nggak? Nggak usah. Periksa Hah? sekilas. Bu. Diperiksa, Bu. Kalau nggak diperiksa kenapa? Kurang meyakinkan, Bu. Tak kasih nilai 100 semua, tapi nggak diperiksa. Mau nggak? Waduh. Kenapa? Nisa gede-gede kenapa, Nisa? Ya, Enak. Tak kasih 100 aja. Nggak usah tak periksa. Dong, Bu, kan nggak tahu mana yang salah. Nah, oke. Ara ya, Ara. Oichi ya, kan nggak tahu mana yang salah. Oke, sip ya. Berarti kalian itu profesional. Jadi nanti slogannya mahasiswa Prodi SI, bukan mahasiswa sejati, tapi mahasiswa profesional dan sejati. Wow, tepuk tangan buat kita. Iya ya, walaupun saya kasih nilai 100 tapi nggak dikoreksi, kalian menolak ya ternyata. Masya Allah, luar biasa. Karena apa? Biar kalian tahu kalau salah ya salah, kalau benar disalahin gitu ya. Oke, jadi kembali ke sini ya. Berarti kalau ada ujian yang pertama itu prosesnya pasti diperiksa dulu ya, diperiksa. Apanya yang diperiksa? Oke, yang diperiksa adalah salah, nih kan. Jadi tadi kan kenapa kemudian ada panah yang masuk ke dalam siapa yang bisa jawab? Kok bukan keluar dulu? Nah, kok ini kebalik ya? Gitu. Siapa bisa jawab? Gimana, Bu? Gimana, Bu? Oke, jadi kalau tadi itu panahnya yang atas itu kan masuk ke sistem ya, kan ke kanan. Nah, panah yang atas itu kan ke kanan, panah yang bawah kan ke kiri. Nah, ini kok kebalik, malah panah yang atas yang ke kiri. Nyimak nggak yang tadi? Bentar. Nih, contohnya nih. Ini kan yang atas panahnya ke kanan dulu, ya. Ke kanan. Nah, kalau yang ini kok malah panah atas ke kiri. Nah, kenapa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Seleksi, Bu. Oke, seleksi, Ihsan. Seleksi apanya ya, Ihsan? Mungkin lebih detail. Iya, kayak, oh ini bener nggak sih? Diseleksi gitu, kayak nilainya atau data-datanya tuh diseleksi dulu. Oke, bagus sekali jawaban Ihsan. Kita keep, kita kunci kata data-datanya. Ihsan sudah bisa menangkap ya di sini bahwa kenapa kemudian Bu Arum menggambarkan
panah atas ini arahnya ke kiri, bukan ke kanan, ya karena prosesnya ada di sebelah kiri. Dan untuk melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan ujian ya, kita membutuhkan data. Ya, datanya diambil dari yang sudah diinput oleh calon siswa tadi ya. Kita lihat lagi nih teman-teman. Nah, ini loh, calon siswa kan nginput jawaban ujian seleksi ya. Terus disimpan di sini file ujian seleksi. Nah, data inilah, data jawaban ujian seleksi ini yang diambil ya untuk diseleksi. Nah, kok diseleksi? Diperiksa. Kalau sudah diperiksa, kan keluar nilai. Nah, nilai ini masuk lagi ke file ujian seleksi. Nah, terus udah selesai sampai di situ. Belum ya? Nah, kalau ini ujian, jadi gini, maaf, di sini pemeriksaan ini ujian seleksi valid ya. Mana tahu ada soal yang mungkin jawabannya kurang pas ya, atau mungkin harusnya ada upload gambar misalkan. Ternyata si pesertanya itu nggak ngupload, berarti kan ada yang kurang datanya kan. Nah ini dicek dulu ya, dicek. Kalau sudah dicek baru diperiksa ya. Diperiksa yang sudah valid tadi ya. Diperiksa, dinilai. Nah, setelah diproses untuk jawabannya itu tadi dinilai, keluar nilainya ya, maaf, keluar nilainya, maka nilainya ini akan masuk ke dalam data store file hasil ujian seleksi. Nah, jadi kalau di sini pemeriksaan kan biasanya siswa itu mungkin saking gemeter atau malah menyepelekan ya. Oh ini gampang diklik ternyata kelupaan belum submit atau submit tapi ternyata ada yang soal-soal kelewat. Nah di sini kan diperiksa. Nah kalau udah dinilai hasilnya masuk ke sini. Kita cek lagi nih ke overview ya. Oke, jadi untuk overview tadi kalian jumpai bahwa proses level 2 ini ya, melibatkan data store file ujian seleksi dan hasil ujian seleksi untuk proses 2 ya. Oke. Jadi 2 data store ini dan 1 proses. Kita cek lagi ya ke belakang. Nah, ini sama ya. Jadi tetap sama seleksi dan hasil ujian seleksi. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan data. Namanya juga harus sama, plek-ciplek, konsisten dari awal sampai akhir. Hanya ini saja yang dipecah ya dari ujian seleksi tadi dipecah. Jadi yang pertama pemeriksaan dan yang kedua adalah penilaian. Seperti itu teman-teman. Bisa sampai sini? Simak. Saya next untuk yang ketiga. Oke. Ini adalah diagram rincinya seperti ini ya untuk yang laporan. Nah, jadi tadi kita sudah hitung bersama ya kalau outputnya menghasilkan 3 laporan. Nah, jadi 3 laporan itu dipecah teman-teman. Laporan yang pertama adalah laporan hasil ujian ya. Kemudian laporan yang kedua identitas pengguna. Ya ini akun ya, akunnya si calon siswa, akunnya entitas biro pendaftaran, akunnya entitas kepala sekolah, akunnya entitas ketua yayasan. Nah, ini dibuatnya di sini ya. Terus yang ketiga adalah pembuatan laporan identitas calon siswa. Jadi at least hanya ada 3 output ya, 1. Nah, ini hasil ujian seleksi masuk ke atau diterima oleh calon siswa, diterima oleh kepala sekolah, diterima oleh ketua yayasan ya. Kalau identitas siswa diterima oleh
Biro Pendaftaran, ya. Dan identitas calon siswa ini diterima oleh Biro Pendaftaran, Kepala Sekolah, dan Ketua Yayasan. Jadi tugasnya itu tadi ya. Untuk kemudian kalian belajar lebih lanjut lagi ya supaya lebih jelas. Ini ada tes. Ini yang Ibu nanti nanti materinya minta. kalau yang tugas ini nanti dulu deh. Ya, yang penting kalian paham dulu untuk yang kamus data ya. Jadi tugasnya cuma membuat kamus data. Ya. Iya, cuma membuat kamus data. Ini nanti dulu. Yang ini nanti. Ya. Itu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup sampai sini? Tidak, Bu. Belum. Tidak ya. Semoga semuanya paham. Hah? Insya Allah tidak, Bu. Oke, mudah atau susah? Minta filenya, Ibu minta filenya diupload di LMS. Ibu. Sudah ada di LMS sayang. Di Nggak ada ya? praktikum, iya. Di praktikum. Cari saja nanti ya. Oh, di praktikum ya, Ibu. Ya, ya. Pasti kok. Nanti Yang materinya Ibu udah ada, Bu. kamus data ya yang dikerjakan. Yang level 1 kan ini, yang level 1 kan udah saya buat sebagai contoh. Nah, kalian lanjutkan yang lainnya. Itu ya harapan Ibu, saya. yang materi barusan diupload juga, Ibu. Sudah ada di LMS? Sudah ada? Ya, sudah siap. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Dicek ya nanti ya. Oke. Harapan saya teman-teman, teman-teman semuanya di sini bisa sampai pada taraf memahami. Minimal memahami ya, sebelum syukur bisa mengeksplor lagi ya. Harapannya seperti itu. Karena materi yang kita pelajari hari ini nanti pasti akan digunakan ketika kalian menghadapi dan menyelesaikan PSI dan tugas akhir skripsi. Ya, basicnya ada di sini. Jadi kembali ke apa yang saya sampaikan tadi bahwa hindari berpikiran bahwa aku masih semester 1, semester 2 sehingga istilahnya kayak nanti dulu lah itu nanti ya. Jadi kalian sudah fokus, sudah harus belajar dari semester dasar ini ya. Jadi ini adalah fondasi walaupun nanti di semester berikutnya mungkin akan ketemu saya lagi dan belajar hal yang sama, tapi setidaknya kalian bisa paham dari sekarang seperti itu. Ya, mau lulus tepat waktu nggak? Mana suaranya? Kok nggak ada? Mau ya, iya deh. Jadi habis ijazah langsung ijabsah gitu ya, Nova. Oke, kalau sudah kita tutup ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan materi maupun perkataan ya. Semoga semuanya bisa lulus tepat waktu, lulus semua mata kuliah dan tercapai keinginannya semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.